siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Syarnita Fani Manipa dengan NIM 201321047. Di sini saya akan perencanaan prosedur toko Anugerah. Selanjutnya, definisi sistem akuntansi. Menurut Barituan, sistem akuntansi artinya adalah sebuah formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen. Selanjutnya, tujuan sistem akuntansi untuk memberikan informasi bagi pihak intern atau ekstern tentang kegiatan perusahaan dan memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, apakah sesuai atau belum dengan sistem pengendalian intern yang baik, serta untuk mengurangi kesalahan dalam melakukan pencatatan akuntansi. Selanjutnya, pengertian sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah terdiri dari formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengolah data mengenai suatu kesalahan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam bentuk laporan-laporan. Selanjutnya, sistem penjualan tunai. Penjualan tunai adalah pembeli langsung menyerahkan sejumlah uang tunai yang dicatat oleh penjual melalui register kas menurut Yadit dan Wahyu. Jadi dapat disimpulkan bahwa penjualan tunai adalah penjualan yang transaksi pembayaran dan pemindahan hak atas barangnya langsung melalui register kas atau bagian kasa, sehingga tidak perlu lagi ada prosedur pencatatan piutang pada perusahaan penjual. Selanjutnya, berikut adalah flow chart yang berada di toko Anugerah. Yang pertama adalah penjualan, di mana penjualan ini menerima order dari customer. Selanjutnya, membuat nota penjualan tunai, dan selanjutnya yaitu nota penjualan tunai. Dan di sebelahnya ialah pembeli, di mana pembeli akan memulai mencari barang, kemudian mereka akan memilih barang yang mereka butuhkan. Selanjutnya, setelah pembeli memilih barang, kemudian kasir melakukan nota penjualan tunai, kemudian menerima uang dari customer, kemudian memberikan cap lunas pada nota dan diberikan kepada customer. Selanjutnya, melangkah ke laporan penjualan dan mencatat laporan penjualan. Setelah itu, jurnal penyesuaian dan penerimaan kas. Dan setelah itu, membuat laporan keuangan, dan yang terakhir laporan keuangan. Setelah kasir melakukan laporan keuangan, akan diserahkan kepada pimpinan. Dan kepada pimpinan ini, laporan keuangan akan dicek dan kemudian selesai. Selanjutnya yaitu analisis penjualan pada toko Anugerah. Toko Anugerah masih menggunakan sistem penjualan secara tunai dengan sistem manual, yaitu dengan menggunakan nota tunai rangkap 2 dan melakukan pengarsipan dokumen yang hanya pada dokumen penjualan tunai dan laporan keuangan, yang menyebabkan tidak adanya penyalinan data dokumen yang diperlukan hilang, serta membutuhkan waktu untuk mengetahui informasi mengenai laporan keuangan sehingga bisa menyebabkan banyak kerugian yang memengaruhi pendapat dan penjualan. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem manual dan komputerisasi. Di sini kita bisa lihat perbedaan sistem manual dan komputerisasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan di mana sistem manual tersebut. Secara manual, tanpa sistem komputerisasi. Pada pembukaan manual, kita harus mencatat banyak hal secara manual pada beberapa kertas kerja atau buku, dan menyusun jurnal double entry, yang cukup membingungkan bagi mereka yang tidak mengerti akuntansi, serta sangat memakan waktu dan berisiko apabila tidak teliti. Berikut penjelasan bagaimana proses pembukuan manual terjadi. Yang pertama, membuat jurnal double entry. Dari transaksi-transaksi yang sudah ada, apakah itu penjualan, pembelian, dan lainnya, harus dibuatkan transaksi jurnal double entry atau debit kredit.
Si pembuat jurnal transaksi harus mengetahui nomor rekening setiap transaksi. Bila tidak dihafal, maka melihat pada tabel. Contohnya, misalkan pada penjualan barang A, akan dicatat pada rekening nomor 41100 sebagai penjual barang A. Kemudian dicatat pula pada rekening piutang usaha, misalkan pada rekening 14100. Untuk transaksi yang cukup kompleks, proses pembuatan jurnal ini akan sangat sulit, misalkan suatu penjualan melibatkan diskon, pajak, uang, muka, dan pembiayaan pengiriman. Dan yang kedua, yaitu menghitung harga pokok dan mencatatnya pada kartu stok barang. Untuk penjualan barang dagangan, proses pembuatan jurnal juga menjadi rumit, karena harus mengetahui rekening apa untuk barang tersebut dan harus menghitung harga pokok manual satu persatu dari stok tiap barang. Apakah menggunakan metode FIFO, LIFO, atau rata-rata? Karena rumitnya perhitungan harga pokok dan pembuatan jurnya, maka banyak perusahaan menerapkan sistem stock of name di akhir minggu atau akhir bulan. Dengan cara ini, laba rugi perusahaan baru diketahui pada akhir minggu atau akhir bulan, tidak setiap saat. Yang ketiga, mencatat kartu piutang dan kartu hutang usaha. Setiap terjadi penjualan harus dicatat pada kartu piutang usaha, dan tiap terjadi pembelian juga dicatat pada kartu hutang. Tujuan pencatatan ini adalah mengetahui sisa hutang atau piutang yang masih harus dibayar dan kapan waktu pembayarannya. Yang keempat, menghitung penyusunan aset. Setiap harta atau aset perusahaan dicatat pada buku tersendiri. Setiap bulan akan dihitung beban penyusutan dan beban amortisasinya. Dan selanjutnya dibuat jurnal transaksi penyusutan. Dan selanjutnya, menyusun buku besar. Dari transaksi jurnal yang telah dibuat, disusun dan dikelompokkan berdasarkan nomor rekeningnya. Masing-masing ini disebut buku besar. Baik, selanjutnya yaitu membuat worksheet atau neraca lajur, di mana total nilai per masing-masing buku besar, seluruh rekening yang ada di dalam dikumpulkan dalam worksheet. Kemudian disusun pada kolom-kolom, apakah pada posisi debit atau kredit. Dicari saldo awalnya dan dihitung di saldo akhir. Dan selanjutnya yaitu menyusun laporan neraca dan laba rugi. Dari worksheet atau neraca lajur tersebut dapat disusun neraca, percobaan, atau langsung dibuat laporan neraca dan laporan laba rugi. Laporan neraca dan laba rugi ditampilkan dalam bentuk yang terstruktur sesuai klarifikasi per masing-masing rekening. Dan selanjutnya yaitu menyusun laporan aliran kas, di mana pembuatan laporan aliran kas jauh lebih rumit daripada laporan neraca dan laba rugi. Selanjutnya yaitu membuat analisa rasio dan grafik-grafik, di mana dari laporan keuangan yang sudah dibuat dapat dihitung rasio-rasio bisnis berdasarkan formula-formula yang baku. Selanjutnya itu menggunakan sistem komputerisasi. Apa perbedaan proses akuntansi yang dikomputerisasi dengan yang manual? Laporan seperti daftar piutang, daftar utang, dan laporan interim dapat disusun dan dicetak setiap saat dengan segera. Kalau data penyesuaian telah dimasukkan dalam komputer, maka laporan keuangan akhir dapat segera dicetak. Oleh karena itu, dalam sistem komputer tidak diperlukan lagi kertas kerja seperti pada sistem manual. Perlu dicatat bahwa konsep pelaporan keuangan tidak dapat diganti oleh komputer. Yang dapat diganti dengan komputer adalah proses pengolahan datanya. Kalau dibandingkan dengan sistem manual, sistem komputerisasian memang jelas mempunyai keunggulan, khususnya dalam hal kecepatan, ketelitian, dan kapasitas pemrosesan. Kecepatan komputer dapat diandalkan karena komputer mengerjakan suatu perintah dalam hitungan mikrodetik. Perkembangan chip terakhir telah memungkinkan kecepatan dalam 1/bilion detik atau bahkan dalam 1/triliun detik. Dengan kecepatan ini, suatu transaksi dapat diproses dalam seketika
Ketelitian jelas dapat diandalkan karena setelah data disiapkan dengan benar, komputer akan memproses tanpa campur tangan manusia lagi, dan kalau komputer sudah diprogram dengan benar, kemungkinan kesalahan perhitungan dan klasifikasi menjadi kecil. Itulah sebabnya sebelum suatu komputer dan programnya digunakan suatu percobaan dengan data percobaan, perlu dilakukan untuk memverifikasi program. Dalam sistem manual, karena tiap langkah dikerjakan oleh manusia, mungkin kesalahan menjadi lebih besar. Kapasitas untuk menyimpan, mencatat, dan mencetak data menjadi sangat besar karena data disimpan dalam bentuk elektromagnetik. Oleh karena itu, di samping laporan utama komputer dapat diprogram untuk menghasilkan laporan-laporan tambahan lainnya, termasuk rincian-rincian yang diperlukan. Namun demikian, karena semua data tidak terekam dalam bentuk yang dapat dibaca oleh manusia, kegagalan komputer dapat merunyamkan perorangan karena data dapat rusak atau hilang, atau tidak dapat dibaca kembali. Itulah sebabnya diperlukan suatu mekanisme backup, manipulasi dengan komputer, dan kejahatan dengan komputer. Juga merupakan ancaman bagi perusahaan yang mengandalkan operasi dan pencatatan keuangannya dengan komputer. Bila dipelajari sifatnya, proses mulai dari pengenalan sampai ke pelaporan sebenarnya bersifat matematis dalam persamaan akuntansi, sistematis dan logis karena unsur pertimbangan atau judgement tidak terlibat lagi. Dengan kata lain, proses tersebut sifatnya adalah penambahan, perbandingan, penyortiran, perklasifikasian, dan peringkasan dengan cara tertentu yang sudah jelas atau pasti. Pekerjaan atau tugas yang demikian biasanya menjadi objek komputerisasi dengan sistem komputer seperti di atas, maka langkah yang paling kritis adalah langkah analisis transaksi, karena kalau langkah ini salah, hasil pengolahan data oleh komputer juga ikut salah. Jadi semua proses akuntansi dapat dikomputerisasi, walaupun dengan penggunaan komputer kegiatan-kegiatan dalam siklus akuntansi menjadi tidak ada lagi. Konsep yang dipelajari dalam sistem akuntansi manual tetap diperlukan karena apa? Yang dikerjakan oleh komputer tetap mengikuti konsep yang digunakan dalam sistem akuntansi manual karena akan ada pelaporan yang disusun dengan cetak segera. Yaitu yang pertama, input transaksi pada formulir yang disediakan. Terus yang kedua, seluruh laporan keuangan dan analisa bisnis itu untuk menampilkan grafik dan analisa keuangan. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan dalam materi kali ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.